Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan PPT saya, yaitu tentang pengelolaan produksi dan operasi. Di dalam pengelolaan produksi dan operasi terdapat produksi, manufaktur, dan operasi. Produksi adalah keseluruhan proses yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi barang dan atau jasa. Manufaktur adalah proses fisik untuk memproduksi barang dan tidak tergolong jasa. Dan operasi adalah keseluruhan fungsi atau kegiatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana strategis agar perusahaan dapat terus beroperasi. Sejarah singkat manufaktur. Inovasi awal. Sampai dengan abad ke-19, proses manufaktur sebagian besar dikerjakan oleh tangan. Industri modern dimulai dengan adanya penggunaan energi bahan bakar dalam proses manufaktur. Keuntungan dari mass production. Yang pertama yaitu mekanisasi. Penggunaan mesin untuk menggantikan kerja manusia. Yang kedua, standarisasi. Penggunaan bagian-bagian yang dapat diperlukan. Yang ketiga, spesialisasi. Pembagian proses produksi ke dalam kegiatan terkecil sehingga pekerjaan hanya mempunyai satu tugas saja. Yang keempat, assembly lines. Alat yang memungkinkan produk bergerak ke masing-masing stasiun kerja dalam proses produksi. Yang kelima, otomatisasi. Penggunaan mesin untuk melakukan pekerjaan dengan intervensi manusia yang sangat sedikit. Kemudian, tugas manajer produksi dan operasi. Pekerjaan manajer produksi dan operasi adalah melihat proses produksi sehingga sesuai dengan tujuan perusahaan. Adapun tugas manajer memiliki tanggung jawab terhadap perencanaan produksi seperti menyiapkan pemerakiraan terhadap keuangan dan pemasaran, dan membuat jadwal atau schedule serta membuat anggaran terhadap keuangan dan pemasaran. Mengorganisasikan proses produksi pada hakikatnya merupakan penetapan kegiatan produksi guna melaksanakan proses produksi yang berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Pertama itu organisasi tradisional. Dalam organisasi diberlakukan peraturan-peraturan ketat, prosedur ketat, hierarki yang kuat, tiap pekerjaan diterisolasi dari teman-teman sekerjanya. Yang kedua, organisasi seluler, yaitu semua karyawan yang bekerja dalam satu perusahaan yang sama berkewajiban menghasilkan satu bagian produk serta berkreasi dalam kinerja dan kualitas produk. Perencanaan lokasi dan layout pabrik merupakan salah satu keputusan yang harus dilakukan pada awal perencanaan proses produksi. Pertama, penentuan layout pabrik. Layout merupakan proses penentuan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produk atau operasi. Perencanaan berkenaan dengan produk, proses, sumber daya manusia, dan lokasi. Yang kedua, penentuan lokasi. Penentuan lokasi harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Kesalahan dalam menentukan lokasi akan berakibat fatal bagi suatu usaha. Kerugian yang diderita perusahaan sangatlah besar. Oleh karena itu, prioritas untuk menentukan lokasi sebelum ditetapkan perlu dianalisis secara baik. Kemudian pengelolaan material, pembelian dan persediaan. Yang pertama, agen pembelian. Pihak dari dalam perusahaan yang ahli menentukan di mana tempat yang tepat untuk membeli berbagai jenis barang yang diperlukan. Kedua, prosedur pembelian. Rangkaian langkah yang dilaksanakan oleh perusahaan ketika akan membeli suatu barang atau produk. Persediaan. Pasokan barang yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk proses produksi atau untuk penjualan kepada konsumen. Yang terakhir ada penggunaan teknologi. CAD atau Computer Aided Design, dan CAE, Computer Aided Engineering. Ada Computer Integrated Manufacture, sistem komputer yang digunakan untuk melakukan otomatisasi di seluruh proses manufaktur. Ada Computer Aided Manufacture,
Sistem komputer yang digunakan untuk mengembangkan dan mengontrol sistem operasi. Ada robot yang dikontrol komputer untuk melakukan tugas-tugasnya sendiri. Ada FMS, Flexible Manufacture System. Dan paling terakhir lagi, peningkatan kualitas komputer, sistem JIT, Just in Time, dan robot merupakan alat yang dapat digunakan dalam proses produksi dan operasi untuk meningkatkan kualitas, layanan, produktivitas, dan dapat menurunkan biaya. Pengawasan kualitas bertanggung jawab dalam penentuan standar sebagai panduan dalam memenuhi spesifikasi pihak luar, misalnya konsumen. Adapun presentasi dari saya, sekian dan terima kasih.